Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Hairoktafiani di bab 2 kali ini, yaitu tentang About Router OS. Ini juga berkaitan dengan NTCNA. Nah, langsung saja. Yang materi pertama yaitu Router OS, Router Port. Yang kedua Router OS Features. Yang ketiga Name Type Arsitektur, Router Port. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Router OS, Router Port. Nah, Router OS ini berbasis OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router port dan dapat diinstal di VM. Standalone Operating System berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, kemudian di sini bisa browse di pencarian macam-macam mikrotik yang kita bisa gunakan, yaitu mikrotik x86-bit Aneto. Nah, ini di sini terdapat Aneto mikrotik. Nah, kemudian teman-teman bisa mencari mikrotik Dinara. Nah, di sini teman-teman bisa install mikrotik Dinaranya. Di sini cari mikrotik Ogama. Nah, ini mikrotik Ogama. Teman-teman juga bisa menginstal yang versi Ogama. Nah, jadi mikrotik itu terdapat banyak versi. Nah, selanjutnya mikrotik router port. Nah, router port ini perangkat keras berbasis built-in hardware. Dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar contoh dari router port itu sendiri. Nah, di materi yang kedua itu Router OS Feature. Nah, di Router OS Feature ini itu ada banyak, yaitu ada support 802.11 A/B/G/N/AC wireless network routing, RIP, OSPF, BGP, OSFv3. Lalu firewall dan NAT, yaitu fully customized sama Linux base. Yang ini point-to-point tunneling, ada PPT, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Terus ada user management, yaitu DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Ada tools, yaitu bandwidth fast, torch, mixping, MRTK, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya itu kalian bisa cari di website di bawah ini. Nah, jadi di sini wireless itu nirkabel. Nah, wireless ini ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Yang standarisasinya supportnya A/B/G/N/AC. Kemudian contoh dari indoor itu sendiri seperti cap wireless mikrotik. Kemudian untuk outdoor seperti point to point, point to multi point. Nah, untuk point to point dan point to multi point kita bisa lihat di pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan cap wireless mikrotik nih. Nah, ini adalah contoh bentuk dari indoornya. Bentuknya seperti piring. Lalu di sini bisa mencari contoh yang lain, yaitu SXTSK mikrotik. Nah, seperti ini bentuk dari SXTSK mikrotik. Nah, terus
SXT ini contoh dari indoor point to point. Nah, lalu teman-teman bisa cari contoh yang lain dengan Dynatis mikrotik. Nah, ini bentuk dari Dynatis mikrotik ya. Dynatis ini contoh dari outdoor point to point. Nah, kemudian saya juga akan mencari contoh dari point to multi point, yaitu contohnya main box mikrotik. Nah, seperti ini bentuk dari main box mikrotik ini. Nah, main box ini adalah contoh dari point to multi point. Nah, contoh lainnya itu ada nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita pembahasan yang ketiga yaitu name, type, arsitektur router board. Nah, di sini saya akan menjelaskan router board name. Jadi, pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori, yaitu ada simbol nama, kata, dan extensional naming. Nah, di sini terdapat RP433, di mana RP ini adalah singkatan dari router board. Nah, angka pertama yaitu angka 4. Ini dia sebagai kelas atau seri router board. Lalu yang angka 3 ini yaitu jumlah port Ethernet. Dan angka 3 ini jumlah slot mini PCI atau wireless ini. Nah, selain menggunakan nama, juga menggunakan kata seperti Omnitic, Grove, SXT, LHG, Dynatis, JAP, WAP, HAP, dan HEX. Dan juga menggunakan exceptional naming, artinya nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya itu router port 600, 800, 100, 1100, 1200, 2011, 3011, 401. Nah, untuk router port type itu mempunyai banyak sekali contohnya ini ya teman-teman, yaitu RP952UI, di mana RP ini router port, 9 ini sebagai series, 5 ini Ethernet, 2 itu sebagai wireless, UI sebagai feature port. Lalu 5 AC2ND itu sebagai fitur wireless ini, dan TC ini jenis casing. Nah, selanjutnya itu arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Contohnya seperti gambar ini, yaitu ada MIPS-PI, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, MMIPS. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cari di website di bawah ini, yaitu www.mikrotik.com/download. Penjelasan pada bab 2 kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.